Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin semua dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan tetap bersuka cita. Adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu online kita. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 9 pagi. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang pengharapan Nuh. Kitabnya diambil dari Kejadian 8. Siapkan Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, selamat pagi. Kalau kami boleh mengucap syukur pada hari ini karena kami sangat diberkati. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi ini kami mau memulai ibadah online walaupun kami berjarak dan berjauhan ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, ampuni kesalahan dan dosa kami. Kami mau mengucap syukur dan kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Yang bersemangat katakan yes, yes, yes. Oke. Nah adik-adik, sebelumnya kita mau saksikan dulu video animasinya ya. Silakan, selamat menonton. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal,
Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik sudah menyaksikan videonya kan? Kakak yakin kalian di rumah pasti sudah pernah mendengar cerita tentang Nuh. Kitabnya diambil dari Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Adik-adik bisa buka dan baca di rumah. Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Di cerita tadi diceritakan bahwa Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Apa sih bahtera itu? Ada yang tahu? Ya, bahtera itu berbentuk seperti perahu, ya. Nantinya dia akan mengapung di atas air. Nah, Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera dengan panjang, lebar, dan tinggi yang Tuhan perintahkan. Nuh membuat bahtera. Untuk apa sih bahtera itu nantinya? Bahtera itu untuk menyelamatkan Nuh, keluarganya, dan makhluk hidup lainnya. Nah, kenapa pada saat itu
hanya Nuh yang dipilih Tuhan untuk membuat bahtera? Ada yang tahu? Ya, karena pada saat itu hanya Nuh satu-satunya orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang berkenan di mata Tuhan. Nuh yang baik hatinya dan tulus juga hatinya. Nah, adik-adik, dalam ketaatan dan perintah kepada Tuhan, Nuh dengan cepat meresponi apa yang Tuhan katakan. Karena iman Nuh dengan petunjuk Allah, dengan sesuatu yang belum dilihat, tapi dia mau mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga dan makhluk hidup lainnya. Nuh berharap hanya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah saat banyak orang yang menertawakan Nuh, saat banyak orang yang berkata bahwa Nuh adalah orang yang aneh. Tapi Nuh percaya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu baik adanya. Dengan sungguh-sungguh ia membangun bahtera itu. Benar saja adik-adik, saat air bah datang, banyak yang tadinya menertawai Nuh, yang tadinya menganggap Nuh adalah orang yang aneh, berbalik meminta pertolongan kepada Nuh. Tapi karena tidak mungkin, akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua binasa adik-adik. Nah adik-adik, kita mau mempunyai iman dan pengharapan seperti Nuh. Kita hanya mau berharap hanya kepada Tuhan. Walaupun rencana Tuhan terlihat panjang dan lama sepertinya adik-adik, tapi yakin dan percaya bahwa pada saatnya semua akan indah pada waktunya. Tuhanlah tempat kita berharap. Nah adik-adik, sekian cerita sekolah minggu kita hari ini, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Jangan lupa tetap saksikan ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi di channel YouTube GSJPDI Batu Karang. Salam sehat dari kakak di rumah. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Nanti adik-adik bisa kirim videonya ke kakak kelas masing-masing. Nanti kakak kelas akan menilai ya adik-adik. Roma 5 ayat 5. Kita mau baca bersama-sama. Sudah dapat? Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke adik-adik, selamat menghafal. Kakak yakin semuanya pasti bisa. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersukacita dan semangat. Shalom.